Dari Rumah Sakit Pertamina Kota Balikpapan, Onyx Radio 88,7 FM, Inspiring Your Life. Barengan Sani Kirana, sahabat Onyx, dan bersama Sani sudah hadir dokter cantik kita ya. Ada Dokter Sylvia Petarigan. Beliau adalah dokter spesialis gizi klinik. Ya. Selamat siang dokter. Selamat siang Mbak Sani, apa kabar? Alhamdulillah baik, harus sehat ya. Jadi di sini kita kayaknya harus sekalian cek gizi nih ya bersama dokter nih ya. Nah, dengan tema kita hari ini adalah gemuk asal bahagia ya. Dan pastinya juga banyak juga di luar sana sahabat Onyx nih yang mengalami fisiknya yang kurang pede ya. Banyak yang jadi ketika bercermin jadi insecure. Nah, hari ini kita bakal ngebahas nih terkait kesehatan, terkait tentang fisik kita ya, gemuk asal bahagia, being positive or toxic positivity bersama Dr. Sylvia Petarigan. Dan pastinya juga beliau ini sudah lama aktif di Rumah Sakit Pertamina ini sendiri, Dok. Sebelumnya dulu saya pernah bekerja di sini juga. Kemudian akhirnya balik lagi bekerja kembali di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Oke Dok, kita kembali ke tema kita. Arti dari kegemukan ini sendiri sebenarnya apakah termasuk obesitas atau ada ukuran-ukuran tertentu yang masuk di kategori obesitas, Dok? Oke, makasih Mbak Sani. Selamat pagi sahabat Onyx, sahabat RSPB semua. Nah, pada pagi kali ini kita akan sedikit bahas ya Mbak ya tentang obesitas atau kegemukan. Tadi Mbak udah tanya obesitas atau kegemukan, memang ada nih definisinya. Jadi dikatakan gemuk atau obes, kita sering sebut itu ketika ada kelebihan dari jumlah dan ukuran dari sel lemak. Oke, baik. Sebenarnya sel lemak itu sebenarnya memang dibutuhkan nih untuk tubuh kita nih Mbak. Misalkan lagi dalam keadaan dingin gini kan, kalau ada lemak jadi lebih hangat. Baik. Kemudian yang kedua bisa juga untuk melarutkan beberapa vitamin seperti vitamin A, D, E, dan K. Kemudian juga kalau misalkan ada benturan ataupun ada kecelakaan, kalau ada lemak kan bisa melindungi organ-organ kita bagian vital. Nah, tetapi pada orang yang kegemukan, jumlah dan selnya itu terlalu berlebihan. Sehingga mengganggu kesehatan kita. Oke. Nah tadi dokter sempat menyatakan lemak itu bisa melindungi diri kita gitu. Nah ini lemak yang seperti apa dok? Apakah seluruh lemak itu memang baik buat diri kita? Jadi memang kalau di dalam tubuh kita memang ada proporsinya ya. Ada proporsi massa lemak, kemudian ada otot, tulang, air dan sebagainya. Tapi memang ada komposisi nih. Lemak harusnya sekian persen, kemudian otot harus sepersekian persen. Dan biasanya yang dianjurkan adalah pasti lemak yang baik untuk di dalam tubuh kita. Oke, jadi memang kalau kegemukan dan juga obesitas ini sebenarnya berbeda ya dokter ya. Nah, kalau untuk ukuran berat badannya sendiri itu yang dikatakan obesitasnya itu berapa dok? Nah, untuk sahabat Onyx, sahabat RSPB, memang kalau kita katakan kegemukan itu memang ada penilaiannya. Jadi kita ada penapisannya dari indeks massa tubuh. Jadi kalau hitung-hitungannya tuh ada namanya berat badan di dalam kilogram satuannya, kemudian dibagi tinggi badan dalam satuan meter, kemudian dikuadratkan. Jadi memang kita harus ngitung-ngitung dulu nih Mbak Sani ya. Nah, dikatakan kalau kegemukan itu atau obesitas ketika indeks massa tubuhnya lebih dari sama dengan 25. Sedangkan kalau berat badan normal idealnya itu adalah di 18,5 sampai 22,9. Jadi memang agak PR sedikit ya, kita harus hitung-hitung. Tapi dari situ kita bisa menapis atau kita bisa men-screening kegemukan apa enggak. Nah, itu yang pertama tuh, Mbak. Yang kedua sebenarnya paling gampang kita bisa lihat nih kita kegemukan apa enggak. Kita lihat nih perutnya buncit apa enggak. Atau enggak lingkar pinggang kita. Dikatakan kalau obesitas sentral atau penumpukan lemak di daerah perut, kalau laki-laki udah lebih dari sama dengan 90 berarti kegemukan sentral atau obesitas sentral. Kalau perempuan di atas lebih dari sama dengan 80 cm. Jadi sebenarnya bisa dilihat secara fisik ya dokter ya. Sahabat Onyx ya yang lagi menyaksikan atau lagi mendengarkan silakan bisa cek pinggangnya. Untuk laki-laki tadi berapa dokter? Kalau kegemukan sentral kalau laki-laki lebih dari sama dengan 90. Lebih dari sama dengan 90 ya. Lalu wanita lebih dari sama dengan 80. Kalau misalnya masih di bawah situ berarti normal ya dokter ya. Bukan dikatakan kegemukan ataupun obesitas. Tapi kalau sudah
sudah di atas dari yang dokter sebutkan tadi, itu artinya ya kita harus jaga-jaga kesehatan kalau gitu ya. Mungkin diperlukankah diet itu dokter untuk kalau sudah baru sedikit saja mungkin naik di atas 80, apakah langsung melakukan beberapa program-program kesehatan? Ya, harusnya kalau bisa kita cegah lebih dini. Nah, dengan pola hidup, makan sehat, olahraga dan sebagainya gitu. Tapi satu lagi nih Mbak, selain ukur lingkar pinggang, kita bisa juga periksa dengan alat komposisi tubuh. Ya. Di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan sendiri sebenarnya kita sudah tersedia alat komposisi tubuh. Sehingga sahabat Onyx, sahabat RSPB semua bisa memeriksakan berapa sih lemaknya, berapa sih ototnya. Jadi lebih enak memeriksanya. Jadi kita tahu nih lebih detail kita kegemukannya seperti apa. Kegemukannya di mana nih? Nah, jadi di daerah mana? Betul, hanya daerah situ saja yang dikurangi dokter atau ya. Bagian sini lengan atau bagian perut atau betul. apa. Jadi kita ada alat komposisi tubuh di RSPB sehingga sahabat Onyx, sahabat RSPB bisa berkunjung. Betul. Jadi RSPB atau Rumah Sakit Pertamina Balikpapan juga sudah menyediakan layanan ya dokter ya untuk kamu yang kemungkinan sudah ngerasa dirinya obesitas ataupun mungkin sudah ngerasa buncit ya bisa langsung datang ke Rumah Sakit Pertamina Kota Balikpapan. Dan sahabat Onyx jangan kemana-mana, kita bakalan kembali bersama Dokter Sylvia dengan tema kita yaitu gemuk asal bahagia. So stay tune di 88,7 FM. Onyx Radio 88,7 FM Inspiring Your Life masih disiarkan secara langsung dari Rumah Sakit Pertamina Kota Balikpapan ya. Selamat siang buat sahabat Onyx yang baru aja stay tune di 88,7 FM. Ada Dokter Sylvia di sini yang sudah hadir bersama kita untuk ngebahas temanya sangat menarik ya, yaitu gemuk asal bahagia. Jadi memang ada beberapa faktor yang bisa dikatakan kalau diri kita itu adalah kegemukan ataupun obesitas ya. Salah satunya kita bisa langsung lihat saja dengan perut kita ya, apakah buncit, tadi sudah dijelaskan juga sama dokter. Nah mungkin sahabat Onyx baru aja nih dengar atau stay tune di 88,7 FM nih dokter. Untuk parameternya sendiri bisa nggak dijelaskan kembali terkait untuk kita tahu apakah kita ini obesitas atau tidak? Jadi tadi yang saya sebutkan pertama parameternya kita bisa lihat ya dari indeks massa tubuh ya. Jadi tadi ada hitung-hitungannya berat badan, kemudian dalam satuan kilogram kita bagi itu ke tinggi badan dalam satuan meter kemudian dikuadratkan. Kemudian yang kedua adalah dengan pengukuran lingkar pinggang. Jadi itu cara yang paling sederhana. Kalau pada laki-laki lebih dari sama dengan 90 cm berarti terkena obesitas sentral. Sedangkan kalau pada perempuan lebih dari sama dengan 80. Nah, kemudian yang ketiga ada alat untuk pemeriksaan komposisi tubuh sehingga kita bisa lebih detail, kita bisa tahu berapa sih massa lemaknya, berapa sih massa ototnya, dan di RSPB sudah memiliki alat itu. Itu alatnya seperti apa sih dok pengecekannya? Alatnya itu biasanya tuh seperti timbangan Mbak, tapi timbangan yang revolusioner. Jadi kita kayak nimbang naik di atas alat itu, kemudian kita kayak megang stang motor. Jadi nanti ada arus yang menghantarkan sehingga kelihatan tuh nanti massa lemaknya berapa. Jadi tinggal kita lihat.
Oke, jadi bisa terdeteksi ya, apakah beratnya di bagian lengan, lemaknya terbanyak di bagian paha. Jadi bisa sahabat Onyx ketika ingin melakukan pengurangan lemaknya tersebut bisa tahu ini di daerah mana gitu. Apakah sebelumnya harus dilakukan konsultasi dulu nih dok? Sebaiknya kita akan lakukan konsultasi dulu ya. Biasanya pasien yang akan datang ke poligizi terutama biasa kita akan lakukan tuh kita tanya-tanya dulu nih kebiasaan makannya gimana, kemudian kita timbang berat badan, tinggi badan, baru nanti kita lakukan nih pemeriksaan komposisi tubuh itu tadi ya. Oke, nah ngomongin tentang komposisi tubuh itu untuk laki-laki dan perempuan ini ada perbedaannya nggak dok? Oke, jadi memang pada laki-laki dan pada perempuan itu memiliki proporsi yang berbeda. Jadi kalau pada laki-laki biasanya proporsi ototnya itu lebih besar, sedangkan kalau pada wanita lemak. Nah, kemudian yang kedua, pada laki-laki itu biasanya kegemukannya itu bersifat sentral, Mbak Sani. Jadi kegemukannya itu biasanya di perut. Ya, sedangkan kalau pada perempuan biasanya di pinggang, kemudian di paha. Ya, nah itu biasa bibit, lengan. Nah, itu kalau bapak-bapak biasanya di perut. Nah, ya, itu betul. memang ada distribusi persebaran lemak yang berbeda antara laki-laki dan wanita. Oke, itu artinya memang perempuan ini agak menyebar ya dok? Ya, memang proporsi lemak pada wanita lebih banyak dibandingkan laki-laki. Jadi berarti lebih cepat gemuk atau lebih gampang gemuk perempuan atau laki-laki? Jadi kenapa sih pada wanita proporsi lemak itu lebih banyak? Karena kalau wanita punya cadangan energi untuk nanti ketika misalkan hamil, kemudian melahirkan, menyusui kan butuh cadangan energi lemak, sehingga makanya proporsi lemak pada wanita itu lebih banyak dibandingkan laki-laki kan tidak melahirkan dan sebagainya. Jadi terkait hormon biasanya. Terkait hormon. Nah dok, apa sih yang memfaktori kalau buat tubuh kita ini gampang gemuk? Itu tuh yang lebih gampang itu dari makanan kah, lifestyle kah, atau apa ini dok? Ya, jadi kenapa sih seorang itu bisa kegemukan atau enggak? Biasanya penyebabnya berarti akibat adanya ketidakseimbangan ya antara makanan yang kita masuk ke dalam tubuh sama dengan energi yang harus kita keluarkan ya. Karena tidak seimbang biasa makanannya itu terlalu banyak sedangkan energinya sedikit yang kita keluarkan sehingga terjadi kegemukan. Nah, untuk supaya tidak terjadi kegemukan makanya kita harus ganti nih timbangan. Tadinya kan segini ya, makanannya terlalu banyak, energinya rendah. Jadi harus kita ganti energinya, kita tinggikan yang kita keluarkan seperti aktivitas dan makanan yang kita konsumsi sedikit. Nah, tetapi di antara keseimbangan itu memang ada banyak faktor yang mempengaruhi, Mbak. Ya, yang pertama misalkan faktor genetik, ya, faktor keturunan. Kemudian ada faktor hormon. Ketiga juga ada yang namanya faktor lingkungan. Karena ternyata faktor lingkungan itu yang paling berperan terhadap obesitas, yang menyebabkan obesitas apalagi di zaman modern sekarang. Pengaruhnya tinggi ya dokter ya, apalagi kalau ngelihat sebelah kayaknya makan enak terus gitu ya. Apalagi kalau misalkan setiap hari kita terima undangan makan. Betul. Ya, undangan makan, mau nggak mau kita makan bukan karena lapar, tapi karena mau nggak mau keinginan karena hanya lapar mata. Betul, ya, bukan lapar karena perut. Betul. Kemudian belum lagi kalau di meja kerja kita udah disuguhkan minuman yang manis ataupun makanan yang tinggi gula, cemilan ya. Sehingga faktor lingkungan itu yang paling berperan menyebabkan obesitas. Dan kebiasaan juga itu berpengaruh. Ya betul, kebiasaan sambil nonton ngemil ya. Kebiasaan beraktivitas ya. Betul, apalagi kalau sudah masa pandemi begini ya dokter kayaknya di rumah terus. Ini berpengaruh nggak sih dok? Tapi kan kita melakukan juga aktivitas nih, melakukan aktivitas di rumah, tapi banyak juga makannya. Nah kalau di masa pandemi begini, apa yang harus kita hindari dok? Nah ya, yang pertama gini Mbak, pada masa pandemi ini memang banyak pasien-pasien juga yang datang ke poli itu berat badannya meningkat. Kenapa? Yang pertama satu, aktivitas sudah terbatas kan, karena kegiatan di luar sudah dibatasin. Kemudian yang kedua biasanya akibat kemudahan mengakses makanan online sekarang kan, apa-apa kita pesan, kemudian sebentar sudah sampai di depan rumah kita makan. Kemudian ketiga, karena lagi masa pandemi orang biasanya bosen, kemudian orang jadinya pilih makanan yang buat comfort food, cepat saji juga, comfort food ya, seperti fast food, makanan yang tinggi gula, tinggi lemak. Kemudian yang keempat nih, ada stigma bahwa pada masa pandemi itu ternyata harus banyak makan. Padahal makanannya belum tentu nih jenisnya apa gitu. Kalau misalkan jenisnya yang nggak baik, justru malah melemahkan sistem imun kita. Gitu. Dan seberapa bahayanya dok
kegemukan ini buat kesehatan? Nah, untuk kegemukan sendiri sebenarnya kita sudah memahami dan menganggap sebenarnya kegemukan itu sebenarnya adalah penyakit yang nggak cuma terjadi jangka pendek, sudah terjadi lama, kan nggak mungkin sebulan 2 bulan orang langsung gemuk kan. Jadi penyakit yang terjadi jangka panjang dan bisa mengganggu, ini yang paling penting Mbak, mengganggu kesehatan, terutama misalkan paling sederhana penyakit tekanan darah tinggi, kemudian penyakit kencing manis, penyakit jantung, kemudian penyakit stroke dan sebagainya. Banyak hal yang bisa disebabkan oleh obesitas, sehingga kalau bisa kita tanggulangi dari sekarang. Oke, jadi memang kalau sudah dikatakan obesitas itu artinya sudah berpengaruh untuk kesehatan kita ya dokter ya. Banyak penyakit-penyakit yang menjadi bisa kita alami yang tadinya tidak ada jadi ada ya dokter ya. Jadi mulai dari sekarang sahabat Onyx, kalau misalnya berat badan kamu tidak seperti normalnya ya, tadi seperti dikatakan dokter itu ada timbangan-timbangannya sendiri. Kamu bisa datang langsung ke RSPB karena di sini sudah ada pelayanannya ya bersama Dokter Sylvia. Di sini beliau adalah dokter spesialis gizi klinik ya dokter ya. Oke sahabat Onyx, jangan kemana-mana. Nanti kita bakalan balik lagi ya bersama Onyx Radio bersama Dokter Sylvia juga, tetap di Onyx Radio 88,7 FM. Onyx Radio 88,7 FM Inspiring Your Life. Thank you buat sahabat Onyx yang selalu setia dengerin Onyx Radio. Dan Sani masih bersama Dr. Sylvia dengan tema kita siang hari ini adalah gemuk asal bahagia, being positive or toxic positivity. Dan sahabat Onyx juga bisa ya melayangkan pertanyaan di line interaktif kita di 0811 530 887. Dokter, kita jawab pertanyaan dulu kali ya ke sahabat Onyx nih dok, sebelum kita lanjut ke pertanyaan umum ya. Kayaknya banyak banget pertanyaan-pertanyaan juga tentunya di luar sana. Ini ada Dina, dia tanya tips mau naikin berat badan tanpa membesarkan perut ya. Nah, silakan dokter. Oke, terima kasih Dina pertanyaannya. Jadi ini, kalau kita mau naikin berat badan, kita harus cari tahu dulu kenapa berat badannya nggak naik. Selama ini. Pertama, apakah karena makanannya kurang ya, atau memang nggak selera makan, akan ada juga. Kedua, apakah emang ada penyakit-penyakit yang menyertai? Ya, makanya berat badannya nggak naik-naik. Contoh misalkan ada penyakit infeksi paru, kemudian ada penyakit kayak keganasan dan sebagainya. Jadi kita harus tahu apakah ada gangguan penyerapan dan sebagainya. Jadi kenapa sih orang ini nggak naik-naik berat badannya? Nah, kalau misalkan penyebabnya karena makannya kurang, berarti kita bisa meningkatkan konsumsi terutama protein. Nah, protein yang kita naikkan adalah protein yang lean, jadi yang seperti ayam tanpa kulit, kemudian atau ikan atau daging tanpa lemak. Jadi nanti yang naik berat badannya itu bukan yang naik berat badannya itu berat badan yang sehat. Jadi bukan yang naikin atau buncitin si perutnya. Ya, itu yang pertama dari makanan. Makanan, konsumsilah makanan yang tinggi protein. Yang kemudian yang kedua adalah kita bisa berolahraga. Tapi olahraganya adalah kita olahraga yang weight training. Jadi kita berolahraga, contohnya nih paling gampang kayak push up. Ya, atau enggak angkat dumbbell atau enggak angkat barbel yang cuma setengah sampai 1 kilo. Jadi diharapkan nanti ototnya naik atau massa ototnya naik sehingga berat badan juga naik. Jadi yang naik itu otot bukan lemak. Jadi perutnya tetap aman, nggak buncit. Jadi tahu dulu ya atau ketahui dulu apa yang membuat diri kita ini susah naik berat badannya ya dokter ya. Ketika sudah mengetahuinya, jadi jangan salah juga untuk mengkonsumsi beberapa makanan. Tadi dicontohkan oleh dokter sendiri ketika kemungkinan kamu faktor untuk naik badan ini agak sulit karena susah makan mungkin ya. Jadi jangan ketika tahu terus langsung makan sembarangan ya dokter ya. Tapi harus beberapa dipilih agar ya itu tadi sesuai dengan pertanyaan si Dina tadi, agar tidak lari ke perut ya dokter ya. Agar tidak lari ke perut, yaitu proteinnya tinggi, terus juga didampingi oleh olahraga. Salah satu olahraga yang bisa kamu lakukan yaitu push up ya dokter ya. Nah kalau untuk olahraga nih dokter, jam-jam berapa aja sih dokter yang bisa dilakukan oleh teman-teman di luar sana yang ingin menaikkan berat badan ataupun ingin diet? Itu kan pasti ada perbedaannya ya dokter. Ya, jadi untuk sahabat Onyx, sahabat RSPB, kalau ada olahraga itu terbagi dua. Ada yang kalau mau membakar lemak itu bersifat yang aerobik ya, atau kardio bahasanya.
Jadi seperti jalan cepet atau enggak, kemudian treadmill atau enggak sepeda statis, itu yang membakar lemak. Tapi kalau mau menaikkan berat badan, tingkatkanlah olahraga yang weight training yang saya bilang tadi, push up, kemudian angkat dumbbell atau barbell. Nah, terkait waktunya kapan, ya paling ideal sudah bangun pagi ya, bangun pagi Anda bisa berolahraga langsung. Tapi kalau misalkan pagi-pagi sibuk atau nggak sempat atau apa, sebisa mungkin kapan aja bisa, sore bisa, siang bisa, silahkan, daripada sama sekali tidak olahraga. Oke, tapi memang olahraga ini penting ya dokter ya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada seorang istri dari suami yang sudah dikategorikan obesitas. Ya, ini curhatan sang istri kayaknya ya. Tingginya 165 cm dan berat badannya mencapai 117 kg. Sudah beberapa kali ganti metode diet, tapi yang didapat beratnya itu turun, terus naik lagi. Itu artinya berarti gampang ya naik turun ya dokter ya. Paling rendah 112 kg, tapi setelahnya naik lagi. Saya bukan motivator. Oke. Nah, jadi dia minta solusinya nih dok, atau apa nih menurut dokter seperti apa ini yang harus dilakukan seorang suami ini? Ya, saran saya pada bapak ini yang pertama Anda harus mencari diet yang tepat dulu. Diet yang tepat adalah diet yang sehat. Berarti dietnya harus aman, nyaman, tujuannya kesehatan dan bisa dilakukan jangka panjang. Kemudian terkait penurunan berat badan harus hati-hati, nggak boleh turun naik naik. Itu adalah namanya diet yoyo, turun berat badan yoyo, karena bisa efeknya ke ginjal, ke kardiovaskular atau jantung dan sebagainya. Jadi nggak baik. Kemudian ketiga, kita harus lihat dulu penyebabnya kegemukannya apa gitu. Harus kita analisa. Apakah karena makanannya, komposisinya udah bener belum, jenis makanannya, jumlahnya berapa, karena kan ada perhitungan kebutuhan kalorinya, kemudian olahraganya seperti apa, apakah ada variasi genetik. Jadi memang obesitas atau kegemukan itu ternyata kompleks, sehingga kalau misalkan bapak bingung nih, lebih baik mencari ke ahlinya aja, sehingga bisa mencari solusi dengan cepat. Betul, itu artinya tadi ya, kamu langsung aja datang ya, ibu, nanti bawa aja suaminya ke rumah sakit Pertamina Balikpapan, karena di RSPB ini sendiri sudah menyediakan layanan untuk cek juga atau timbangan. Tadi kan dokter juga sudah menyebutkan, karena harus dicek juga ini kegemukannya di bagian mana, apa yang harus dikurangi. Jangan sampai ada naik turun, itu bisa mempengaruhi kesehatan ya dokter ya. Oke, kita sepertinya banyak nih ya dokter ya, sangat menarik banget untuk pertanyaan-pertanyaan ataupun untuk tema kita di siang hari ini. Kita lanjut aja. Dok, kalau hernia karena obesitas setelah diet atau berat badan kembali normal, apakah hernianya itu akan sembuh sendiri? Oke, kalau tentang hernia itu berarti kan ada benjolan ya. Sebenarnya apakah akan sembuh sendiri, harus diobati dulu hernianya gitu. Karena kan itu benjolan terpisah nih antara hernia dan obesitas, harus diobati dulu hernianya. Kemudian kalau bagusnya ya obesitasnya juga diatasi, ditangani. Barengan? Berbarengan. Jadi kan obesitas atau kegemukan itu kan terjadi proses peradangan juga kan. Jadi kalau bagusnya sih hernianya juga diobati ke dokter bedah, biasanya bedah urologi. Kemudian obesitasnya juga ditangani gitu. Jadi kalau bisa ya bersamaan. Itu artinya ketika kamu ingin melakukan penurunan berat badan, hernia ya tidak ada secara otomatis langsung sembuh ya dokter ya? Enggak, jadi harus benar-benar dilihat dulu benjolannya kenapa gitu kan. Jadi baiknya sih konsultasi ya. Iya, jadi memang harus diberikan obat sendiri ya dokter ya, beda dengan untuk melakukan penurunan berat badan ini dibedakan gitu. Satu lagi nih dok, mau tanya, kalau misalnya banyak pikiran itu berpengaruh nggak sih obesitas? Stres kali ya? Ya, jadi untuk obesitas atau kegemukan sendiri memang saya bilang ya tadi faktornya banyak. Nggak hanya tentang terkait makanan, olahraga, kemudian juga genetik, lingkungan, ada juga faktor stres ternyata Mbak. Dan maka dari itu Rumah Sakit Pertamina Balikpapan kita akan melakukan pelayanan obesitas itu lebih timnya terpadu, lebih komprehensif, di mana kita nggak hanya melibatkan dokter spesialis gizi aja, kita ada bagian psikiatrinya untuk menangani
adanya kayak gangguan makan atau kebiasaan makan yang tidak bisa diubah, atau enggak adanya depresi akibat kegemukan atau enggak stres, itu mempengaruhi. Oke, berarti juga kegemukan stres ini juga mempengaruhi kegemukan ya. Saya pikir cuma bisa mempengaruhi berat badan jadi turun ya, Dok. Jadi kurus ya. Jadi ada beberapa tipe, ada orang yang stres dia nggak mau makan, ada yang stres malah makin banyak makannya. Ya. Betul. Oke, menarik banget ya. Jadi sahabat Onyx, kamu thank you juga yang sudah hadir di 0811530887. Semoga jawaban dari ataupun solusi dari Dr. Sylvia di sini bisa mengobati ataupun menjadi solusi juga buat kalian yang lagi mengalami kegemukan. Tapi ingat, walaupun gemuk tetap bahagia ya. Jangan kemana-mana, tetap di Onyx Radio 88,7 FM. Onyx Radio 88,7 FM Inspiring Your Life. Kita sudah masuk di sesi terakhir ya bersama Dr. Sylvia dengan tema gemuk asal bahagia, being positive or toxic positivity. Oke Dok, memang banyak banget pertanyaan-pertanyaan juga dari sahabat Onyx di luar sana ya, karena menarik banget tema kita. Jadi sahabat Onyx juga silakan, kita masih bisa menerima pertanyaan via interaktifnya di 0811 530 887. Di sekarang kan masa pandemi saat ini, memang tadi dokter sendiri sempat menyampaikan banyak banget nih pasien yang datang karena tiba-tiba gemuk gitu ya, tiba-tiba menggemuk. Dan untuk obesitas ini sendiri, apakah dari anak kecil sampai orang tua ini rentan dok atau gimana? Ya. Jadi obesitas atau kegemukan sendiri ternyata bisa terjadi sudah sejak dini ya. Baik tadi kata Mbak Sani, mulai dari anak, kemudian remaja, dewasa, bahkan lanjut usia. Dan harus hati-hati nih Mbak Sani, bahwa ternyata angka kejadian obesitas pada anak itu meningkat pesat ya, apalagi di masa pandemi seperti ini. Dan itu beda penanganan orang yang obesitas pada saat dewasa dengan obesitas atau gemuknya mulai dari kecil kemudian sampai dewasa juga gemuk, penanganannya berbeda. Jadi butuh usaha yang lebih keras. Jadi harus hati-hati, terutama obesitas pada anak. Nah, penanganan sendiri ini seperti apa dok? Yang paling riskan atau yang paling sulit dilakukan penanganan itu di usia berapa? Sebenarnya gini, kalau seiring bertambahnya usia maka terjadi perubahan komposisi tubuh ya. Memang ketika bertambah usia sudah mulai 40-50 ke atas, memang komposisi massa lemak akan semakin meningkat, sehingga massa ototnya makin turun, sehingga menyebabkan pembakaran atau metabolisme juga mulai melambat. Tapi bukan berarti tidak bisa menurunkan berat badan, bisa, tapi ada trik-trik khususnya gitu. Nah, trik seperti apa yang bisa kita lakukan, apalagi kan ini ya itu tadi bisa kita kembali yaitu masa pandemi ini. Apa dari dokter sendiri, apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari hal tersebut terjadi? Jadi yang pertama udah pasti ya, kalau kita mau turunkan berat badan, prinsipnya adalah lakukan pola makan yang sehat ya. Pola makan yang sehat adalah yang gizi seimbang dan kemudian bervariasi. Itu yang satu. Kemudian yang kedua juga berolahraga. Olahraga kombinasilah olahraga baik yang aerobik maupun yang weight training tadi. Kemudian yang ketiga juga tadi Mbak bilang sempat mention kurangi stres ya, karena itu berpengaruh juga. Kemudian faktor tidur, kemudian kebutuhan cairan minuman, nah itu juga mempengaruhi sih. Kalau semuanya terpenuhi maka penurunan berat badan juga bisa maksimal gitu. Tapi memang kalau pada usia-usia tertentu kita memang ada pemilihan olahraganya masing-masing, kan beda ya. Kalau yang muda mungkin bisa lebih aktif aerobiknya, tapi kalau yang lanjut usia kita sesuaikan juga. Gitu. Mungkin lebih ke lifestyle-nya harus diperhatikan ya dokter ya, disesuaikan dengan usianya. Kita lanjut ke pertanyaan dulu nih. Pagi dok, ketika seorang wanita hamil dan ia dalam kondisi obesitas, yang dikhawatirkan adalah adanya perubahan metabolisme di tubuhnya dan ia bisa terkena hipertensi, diabetes, atau bahkan bisa mengalami keguguran karena hormon yang tidak seimbang. Mohon sarannya dokter, apakah benar yang menurut beliau nih? Jadi pada ibu hamil sebenarnya kita punya target nih kenaikan berat badan. Biasanya harus kita tanya dulu berat badan sebelum hamilnya berapa, sehingga
kita punya acuan. Ternyata apabila misalkan pada saat sebelum hamil sudah kegemukan, jadi kita punya target. Mungkin tidak terlalu banyak, mungkin sekitar 5-7 kilo, sehingga tidak terjadi yang tadi hipertensi atau preeklamsi, diabetes gestasional gitu, diabetes kehamilan, kemudian dan sebagainya. Sehingga itu harus diatur sih, sehingga berat janinnya bertambah, ibu juga tetap sehat gitu. Oke. Berpengaruh nggak dok dengan bayinya sendiri? Kalau pada obesitas kehamilan, apalagi kalau diabetes, ada preeklamsi, berpengaruh. Sangat gitu. berpengaruh. Berpengaruh. Harus hati-hati, ada gawat janin dan sebagainya. Oke, itu artinya kalau sudah ngerasa diri sudah obesitas, ketika melakukan ketika hamil sudah langsung datang ke dokter ya, atau datang ke rumah sakit. Oke, terima kasih buat sahabat Onyx yang sudah gabung ya. Kita juga masih punya kesempatan, tapi kita lanjut lagi nih di terkait usia-usia ataupun kapan saja sih dan siapa saja yang bisa kegemukan ini, terjadi kegemukan ini ya. Di usia 30 tahun saya sempat baca tuh dok artikelnya, itu rentan sekali untuk naik badannya, dan di usia 40 tahun itu sangat sulit untuk menurunkan berat badannya. Itu apakah benar dan penjelasannya dok? Sebenarnya tidak ada patokan maksudnya berapa angkanya gitu, tapi memang hanya dijelaskan semakin bertambah usia maka terjadi perubahan komposisi tubuh. Tapi bukan berarti tidak bisa, tetap bisa. Usia 50 tahun, usia 60 tahun bila mau turun berat badan harusnya tetap bisa, asal yang saya bilang tadi komposisinya, makanannya dipilih yang benar. Oke, dokter, ini kan terkait dengan tema kita, yaitu kegemukan tetap bahagia ya. Ini gemuk asal bahagia ya tema kita pada siang hari ini. Ini maknanya sendiri itu seperti apa dok? Gemuk asal bahagia ini maksudnya seperti apa? Oke, jadi gini, gemuk asal bahagia sebenarnya tergantung ya. Jadi apapun bentuk tubuh kita, mau kurus mau gemuk, memang sebaiknya sih kita bahagia gitu ya. Kemudian kita juga hargai tubuh kita, kemudian karena setiap orang kan terlahir beda-beda bentuk tubuhnya. Kemudian juga bukan berarti dengan kita bukan berarti dengan kita menghargai tubuh kita terus kita tidak merawat dan menjaga kesehatan tubuh kita. Jadi tubuh kita ini kan adalah tempat tinggal kita selama berpuluh-puluh tahun. Ada rohnya, ada jiwanya, ada raganya. Sehingga maunya kita bahagia, tapi kita pelihara juga kesehatan tubuh kita. Gitu. Oke. Next nih dok, ada yang tanya nih. Onyx, dok atau dokter mau nanya kemana lemak kita pergi ketika berat badan turun. Nah, kemana itu ya? Kayaknya ke pasar ya. Tergantung, bisa keluar lewat cairan pipis, bisa juga keluar dengan metabolisme pembakaran itu juga keluar, jadi macam-macam sih. Oke, dok, ini kan banyak banget nih ya cara-cara untuk melakukan penurunan berat badan, mau itu dari kesehatan ataupun diet sendiri ya. Nah, kayak salah satunya itu adalah sedot lemak ya dokter ya. Ini penting nggak sih dok untuk kita melakukan sedot lemak biar cepat atau instan nih dok? Oke, jadi sedot lemak tuh kan atau liposuction ya, jadi lebih ke arah estetika ya. Sebenarnya kita harus tahu dulu nih kalau mau turun berat badan tujuannya apa, jangka pendek atau enggak jangka panjang. Nah kalau tujuannya hanya jangka pendek nih supaya lemaknya luruh, tapi kita nggak perbaiki nih pondasinya, makannya tidak diatur, olahraga tidak teratur juga, nanti akan naik lagi berat badannya setelah sedot lemak itu. Jadi tetap harus ada pondasinya. Kemudian kalau pun mau sedot lemak harus konsultasi dulu ke dokter. Oke, jadi memang udah sembarangan ya dokter ya, harus memang betul-betul konsultasi, dan RSPB sendiri sudah sekali lagi memberikan layanan terbaik buat kamu yang memiliki mungkin kegundahan ataupun pertanyaan-pertanyaan di luar sana, pingin diet juga ya. Nah, ngomongin tentang diet nih dok, sebenarnya diet yang sehat itu seperti apa sih? Diet yang sehat sudah pasti tadi saya sebutkan, dietnya harus aman, kemudian kita juga merasa nyaman, kemudian tujuannya sudah pasti untuk kesehatan dan bisa dilakukan jangka panjang. Oke, jadi harus dilihat juga ya lifestyle-nya seperti apa, jangan sembarangan diet karena makin kesini macam-macam nih dok, dietnya ya. Dietnya ada yang jam 12 siang sudah nggak makan, kan ada tuh yang seperti itu. Nah,
Oke, kita lanjut nih dok. Beberapa pertanyaan juga dari sahabat Onyx sudah hadir di sini. Ada sahabat Onyx yang nanya, saya jarang minum, kapan baiknya nih konsumsi air minum agar dapat membantu menurunkan berat badan lebih cepat? Oh, konsumsi air minum. Jadi kalau kebutuhan minum kita itu biasanya kita tidak harus menunggu haus untuk minum. Jadi kebutuhan cairan orang kan berbeda-beda, biasanya betul. Tergantung berat badannya. Jadi misalkan dalam satu hari kita bisa kebutuhan kita 1,5 liter. Jadi kita bagi aja pagi, siang berapa, malam berapa gitu. Mungkin kalau menjelang tidur untuk minum gak usah terlalu banyak supaya tidak gampang berkemih gitu. Tapi kalau lagi pagi gini atau siang gini aktivitas banyak aja minum. Selama banyak minum dan banyak buang air kecil harusnya sih baik aja. Kalau untuk mitos ataupun stigma makan malam itu bisa menggampangkan berat badan naik, itu benar nggak dok? Tidak sepenuhnya benar, tergantung makannya apa. Kalau jenis makanannya ternyata dia kalorinya rendah, seratnya tinggi, nggak akan naik berat badan. Tapi kalau misalkan makan malamnya ternyata makanan yang padat kalori, gulanya tinggi, ya pasti bisa naik berat badan. Jadi nggak masalah makan malam, asal jenisnya, jumlahnya, jurus masaknya, jam berapa terakhir makan itu diketahui gitu. Oke. Dok, buat sahabat Onyx nih yang ingin melakukan diet ya dan mengkonsumsi makanan sehat, ini makanannya itu seperti apa contohnya dok? Bisa dikasih tahu ke sahabat Onyx? Oke, kalau untuk jenis makanan berarti kita harus perhatikan ya. Jenis makanan yang kita sarankan untuk lagi diet adalah jenis makanan yang rendah kalori. Contohnya, makanlah makan yang kalorinya rendah tapi mengenyangkan. Contoh misalkan karbohidrat. Pilihlah karbohidrat yang diserap oleh tubuhnya pelan-pelan seperti nasi. Kita bisa pilih nih konsumsi nasi merah. Atau enggak kita pilih yang nasi coklat, atau mau dicampur nasi putih campur nasi merah boleh. Kemudian kentang bersama kulit. Jadi makanan yang karbohidrat seperti itu lebih awet kenyangnya tapi kalorinya rendah. Oke. Kalau untuk jam-jamnya sendiri dokter yang bagus untuk mengkonsumsi makanan yang tadi dokter sebutkan? Sebenarnya sebaiknya kita makan sehari tidak apa-apa 3 kali ya. Sarapan itu dalam penelitian menunjukkan dengan orang sarapan maka kenaikan berat badannya itu lebih risiko kenaikan berat badan itu lebih rendah. Kemudian yang kedua, sehari 3 kali makan dan 2 kali selingan gitu. Misalkan seperti biasa aja kita makan jam 7 atau jam 8. Kemudian nanti jam 10 kita ada makan selingan buah, jam 1 kita makan siang kembali, kemudian nanti jam 6 atau jam 7 malam kita makan malam, terus nanti jam-jam sekitar jam 3 sore kita ada selingan buah lagi. Sebenarnya seperti itu nggak apa-apa, asal disiplin. Disiplin ya dokter ya, oke. Dokter terakhir nih, closing statement untuk disampaikan ke sahabat Onyx ya, dengan tema kita hari ini adalah gemuk asal bahagia. Silakan dokter. Oke. Bagi sahabat Onyx, sahabat RSPB semua yang mengalami obesitas, Anda belum terlambat. Sebaiknya Anda lakukanlah pola hidup yang sehat, dan apalagi di masa pandemi yang sudah sangat panjang ini, dengan Anda mengurangi kegemukan maka bisa mengurangi resiko penyakit-penyakit ke depannya. Mungkin itu aja. Oke ya, mungkin juga sahabat Onyx masih kurang puas ya dengan obrolan kita hari ini. Sahabat Onyx bisa langsung datang saja, langsung berkonsultasi dengan Dr. Sylvia ya selaku dokter spesialis gizi klinik, dan juga RSPB sudah menyediakan layanan untuk kamu yang mengalami obesitas. Bisa juga kunjungi Instagramnya di RSPB Kota Balikpapan. Sahabat Onyx, thank you buat kamu yang sudah hadir di Onyx Radio 88,7 FM. Dokter, terima kasih banyak ya, ilmunya sangat berkualitas sekali, dan sahabat Onyx juga tertarik sekali dengan tema kita pada siang hari ini, dan semoga next lagi kita bakalan ketemu dengan tema-tema berikutnya. So thanks for listening Onyx Radio and be inspired. Listen to Onyx Radio 88.7 FM. Inspiring your life.